Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robe Arla, NPME 1I020065, kelas A, Prodi Ilmu Kelautan. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu mangrove, yang kedua yaitu padang lamun, yang ketiga yaitu terumbu karang. Baiklah, saya akan menjelaskan ekosistem mangrove. Mangrove sering disebut sebagai hutan bakau dan merupakan ekosistem peralihan antara darat dan laut, adapun dengan perairan sekitar muara sungai. Oleh karena itu, ekosistem ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove sering diidentikan dengan salah satu jenis vegetasinya, yaitu bakau, sehingga orang lebih mengenal ekosistem ini dengan ekosistem hutan bakau. Walaupun dipengaruhi oleh pasang surut air laut, fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu dan pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya kegunaan kayu bakau untuk bahan kayu bakar, bahan pembuatan arang, dan bahan pembuatan kertas. Hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis-jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Baiklah, ciri-ciri dan karakteristik ekosistem mangrove, yaitu ekosistem mangrove hanya didapati di daerah tropik dan subtropik. Ekosistem mangrove dapat berkembang dengan baik pada lingkungan dengan ciri-ciri ekologi sebagai berikut. 1. Jenis tanahnya berlumpur, berlampung atau berpasir dengan bahan yang berasal dari lumpur, pasir, atau pecahan karang. Baiklah, yang kedua itu lahannya tergenang air laut secara berkala, baik setiap hari maupun hanya tergenang pada saat pasang purnama. Frekuensi genangan ia akan menentukan komposisi vegetasi ekosistem mangrove itu sendiri. Baiklah, yang ketiga, menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat, sungai, air atau air tanah, yang berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan lumpur, dan lain-lainnya. Dalam materi yang kedua yaitu padang lamun. Padang lamun adalah ekosistem khas laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun. Sekelompok tumbuhan anggota bangsa Alismatales yang beradaptasi di air asin. Padang lamun biasanya hanya dapat terbentuk pada bagian perairan laut yang dangkal kurang dari 3 meter, namun dasarnya tidak pernah terbuka dari perairan, selalu tergenang. Ia dapat dianggap sebagai bagian dari ekosistem mangrove, walaupun padang lamun dapat berdiri sendiri. Padang lamun juga dapat dilihat sebagai ekosistem antara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Lamun adalah sumber pakan utama hewan laut. Fungsi padang lamun yaitu A. sebagai tempat perkembangbiakan ikan-ikan kecil dan udang, B. sebagai perangkap sedimen sehingga terhindar dari erosi, C. sebagai penyedia bahan makanan bagi biota laut. Adapun jenis-jenis padang lamun yaitu 1. Chaimodochea rotodata, yang kedua Chaimodochea sarulata, yang ketiga Ehalus acrodies, yang keempat Haulodole finifolia, yang kelima Haulodole onirvis. Baiklah, materi yang ketiga yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria, kelas Arthrozoa yang memiliki tentakel. Terumbu karang merupakan hewan karena terumbu karang tidak bisa membuat makanannya sendiri, melainkan
mendapatkan makanan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, terumbu karang bukanlah tumbuhan, melainkan terumbu karang berfungsi sebagai pelindung ekosistem pantai, penghasil oksigen, rumah bagi jenis makhluk hidup, sumber obat-obatan, dan objek wisata. Adapun jenis-jenis terumbu karang, yaitu yang pertama Acrophora cervicornis, yang kedua yaitu Acrophora humilis, yang ketiga Acrophora microphalma, yang keempat yaitu Motifora aecotuberculata, yang kelima yaitu Siderearia sidereal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam menanggapi responsi praktikum ekologis laut tropis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.